Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang transformasi penjaminan mutu pada UMKM menggunakan pendekatan berbasis data. Fokus utama pembahasan ini adalah bagaimana UMKM dapat meningkatkan kualitas produk melalui penggunaan alat-alat pengendalian kualitas seperti check sheet, diagram Pareto, fishbone, waste, dan peta kendali. UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kualitas produk. Pertama itu keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pendanaan maupun teknologi, sering menyebabkan penggunaan bahan dan mesin yang kurang presisi, sehingga meningkatkan kecacatan pada produk. Kedua, pada sektor makanan dan minuman, terdapat variabilitas rasa dan tekstur akibat bahan baku yang tidak konsisten, serta keterampilan tenaga kerja yang berbeda-beda. Ketiga, pada manufaktur kecil, proses produksi seperti pengecoran dan perakitan sangat rentan terhadap cacat fisik, dan seringkali perbaikan dilakukan secara reaktif yang justru menambah pemborosan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data mutu atau check sheet. Langkah pertama dalam pengendalian kualitas adalah mengumpulkan data menggunakan check sheet. Check sheet berfungsi untuk mencatat frekuensi cacat secara real time dan terstruktur. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kejelasan definisi jenis cacat agar pencatatan antar operator tetap konsisten. Sebagai contoh, dalam produksi 1000 unit ditemukan 250 cacat, sehingga tingkat kecacatan sebesar 2,5%. Data ini kemudian dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan jenis cacat. Selanjutnya, prioritas perbaikan atau diagram Pareto. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas perbaikan menggunakan diagram Pareto. Prinsip Pareto atau 80/20 menyatakan bahwa sebagian besar masalah disebabkan oleh sebagian kecil penyebab utama. Contohnya itu, misal pada kasus SP aluminium, ditemukan bahwa cacat hull sebesar 37% dan drag sebesar 27% menjadi penyumbang terbesar. Dengan demikian, fokus perbaikan sebaiknya diarahkan pada dua jenis cacat tersebut untuk hasil yang lebih maksimal. Kemudian, fishbone atau analisis akar masalah. Untuk mengetahui penyebab utama masalah, digunakan diagram fishbone yang didukung dengan brainstorming. Analisis dilakukan berdasarkan kategori 5M. Analisis biasanya dilakukan berdasarkan kategori 6M, yaitu man itu kelelahan dan kurangnya pelatihan, mesin atau cetakan yang aus, terus material, bahan tidak standar atau terkontaminasi, metode tidak adanya SOP yang jelas. Selanjutnya, measurement, alat ukur tidak terkalibrasi. Terus ada environment, lingkungan kerja yang kurang kondusif. Dengan pendekatan ini, penyebab masalah dapat dianalisis secara lebih menyeluruh. Kemudian dengan 5 ways atau pendalaman masalah. Setelah dilakukan analisis lebih dalam menggunakan metode 5 ways, teknik ini menggali penyebab masalah secara berulang hingga ditemukan akar masalah yang sebenarnya. Contohnya, masalah pada mesin ternyata bukan hanya karena sensor rusak, tetapi karena tidak adanya jadwal perawatan dan pembersihan yang terstruktur. Dengan demikian, solusi yang diambil bukan hanya perbaikan teknis, tetapi juga perbaikan sistem. Selanjutnya, control cut atau pemantauan. Tahap selanjutnya adalah memantau stabilitas proses menggunakan peta kendali. Peta kendali membantu membedakan antara variasi normal dan variasi yang disebabkan oleh masalah tertentu. Untuk UMKM PK dapat digunakan untuk memantau proporsi cacat harian,
Jika data masih dalam batas kendali, maka proses dianggap stabil. Namun, jika melewati batas atas, perlu segera dilakukan investigasi. Contoh studi kasusnya seperti yang ada pada SERT, yaitu PKSKM Jati. Ditemukan bahwa cacat pada proses pelitur mencapai 44,74% dan menjadi masalah utama. Solusi yang bisa dilakukan meliputi dengan cara investasi alat pengering, kemudian standarisasi SOP pencampuran pelitur, kemudian pelatihan tenaga kerja. Pendekatan terintegrasi ini terbukti mampu menurunkan tingkat cacat dan mencegah kesalahan berulang.